Kamu, iya kamu yang umurnya udah di atas 40-an ya. Saya mau ngomong jujur ke kamu tentang sakit hati ya. Maaf ya. Saya tahu rasanya sakit hati. Diselingkuhin sakit hati, dibohongin sakit hati, gak dihargain sakit hati, ditinggalin, apalagi sakit hati. Saya paham. Tapi dengerin saya baik-baik. Kalau umur kamu udah di atas 40, gak usah terlalu banyak mikir tentang sakit hati. Saya ulangi, gak usah terlalu banyak mikir tentang sakit hati. Kenapa ya? Karena kalau di atas 40 itu, harusnya kamu fokus sama 3 hal. Catat ya, pertama cari rezekimu. Umur 40 itu bukan umur main-main lagi. Kamu harus mikir besok makan apa, anak sekolah pakai apa, masa tuamu gimana. Waktu kamu itu mahal. Kalau kamu habisin buat galau, buat nangis, buat ngurusin orang yang nyakitin kamu, rezeki kamu kapan mau dikejar? Dan kedua, perbaiki hidupmu. Kesehatan kamu gimana gitu. Utang kamu lunas belum? Rumah kamu beres belum? Ibadah kamu bener belum? Itu yang harusnya kamu pikirkan, bukan mikirin kenapa dia berubah. Bukan mikirin kenapa dia nggak sayang lagi. Karena hidup itu tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab dia ya. Ngerti nggak? Dan ketiga, dekatkan dirimu kepada Allah. Ini yang paling penting ya. Umur 40 tahun itu alarm jatah di dunia udah kepotong setengah loh. Kamu nggak tahu sisa berapa tahun lagi. Masih mau buang waktu buat sakit-sakit hatian? Mending ya, waktunya dipakai sujud. Minta ampun sama Allah, minta rezeki, minta ketenangan. Itu lebih penting daripada kamu sakit-sakit hatian sama pasangan. Jika kalian terbangun dari tidur di tengah malam, maka bacalah zikir ini. Kalian mau melanjutkan sholat tahajud 2 rakaat ataupun tidak, namun tetaplah baca zikir ini. Karena ketika seseorang terbangun di tengah malam lalu membaca zikir ini, lalu ia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lebih utama lagi jika dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tahajud. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di tengah malam, lalu ia membaca zikir ini, kemudian ia berwudu dan juga melaksanakan sholat, dan ia berdoa, maka doanya akan dikabulkan, dan juga sholatnya akan diterima. Bagaimanakah doanya? Doanya, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga bermanfaat. Jangan kaget, anakmu bisa menikmati hidup yang mudah karena kebaikan yang sekarang kamu lakukan. Dan ini ada beberapa karma baik dari orang tua yang bisa dinikmati anaknya kelak. Yang pertama, jika kamu orang yang jujur, anakmu akan lebih mudah dipercaya orang lain. Yang kedua, jika kamu suka menolong orang, maka anakmu akan banyak orang yang menolongnya kelak. Yang ketiga, jika kamu tidak merebut hak orang lain, maka hidup anakmu akan jauh lebih tenang. Dan yang keempat, jika kamu rajin berdoa, maka anakmu akan sering selamat dari hal-hal yang buruk. Dan yang kelima, jika kamu tahan lelah demi keluarga, maka anakmu akan bertumbuh menjadi anak yang kuat. Dan yang keenam, jika kamu menjaga sikap, maka anakmu akan dihargai oleh orang lain. Dan yang ketujuh, jika kamu ikhlas berkorban, maka jalan anakmu akan terasa lebih lapang. Ingat, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Jika kebaikanmu tidak kembali kepadamu, biasanya ia akan kembali kepada keturunanmu, kepada anak-anak dan cucu-cucumu. Semangat terus ya untuk melakukan kebaikan.